nanti kita akan dilahirkan tahun sekian, tanggal sekian, hari sekian. Tidak mungkin. Semuanya adalah hak dari kekuasaan Allah. Contoh yang lain, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, ya, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Misalnya ada orang yang sakitnya berat, dia tidak bisa merasakan berlama-lama dalam rasa sakitnya. Dia ingin segera mengakhiri hidupnya. Tetapi kalau Allah berkehendak orang itu masih hidup, sekuat tenaga, sekuat usahanya manusia tersebut ingin mati juga tidak bisa. Ya, sebaliknya sering kita melihat orang tidak sakit, sehat ya, kondisinya dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal. Nah, penyebabnya bermacam-macam. Ada yang sakit jantung, ada yang tiba-tiba terjatuh, ada yang kecelakaan, ada yang tenggelam. Itu semua adalah sudah kehendak Allah. Nah, sebaiknya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang Maha Hidup, hiduplah kami dalam keselamatan dan kebermanfaatan. Selama kita hidup, maka kita senantiasa berdoa, yang memohon kepada Allah agar hidup kita itu senantiasa selamat dan memberi manfaat bagi makhluk yang lain. Gunakan masa hidup kita dengan hal-hal yang positif. Agar apa? Kita bisa memberi manfaat kepada yang lain, kita juga senantiasa mendapat keselamatan. Nama Allah yang ketiga yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum itu artinya Allah Maha Berdiri atau mandiri. Allah Maha Berdiri sendiri atau mandiri. Mengandung arti bahwasanya Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah memberikan pendidikan kepada manusia supaya kita hidup tidak bergantung kepada orang lain. Nah, kita diperintahkan oleh Allah agar senantiasa bisa hidup mandiri, tidak bergantung kepada yang lain, tidak bergantung kepada manusia yang lain, tidak bergantung kepada makhluk yang lain. Karena Allah telah mengajarkan kepada kita melalui Nabi Muhammad agar senantiasa bisa hidup mandiri. Untuk anak-anak sudah contohnya banyak ya, contoh hidup mandiri untuk anak-anak yang di usia sekolah, dari mulai bangun tidur ya sampai mau tidur lagi, sebisa mungkin sudah mulai semuanya dilakukan sendiri, sesuai dengan usianya, sesuai dengan masanya. Misalnya anak-anak kelas 5 SD sudah harus bisa bangun pagi sendiri. Ya, ketika suara azan dikumandangkan, anak-anak sudah bangun untuk menjalankan sholat subuh. Tidak perlu dibangunkan, apalagi yang dibangunkannya susah. Sudah harus berusaha mandiri tanpa dibangunkan, bangun untuk sholat subuh, setelah itu persiapkan sembari menunggu pagi, bisa disambi atau bisa dibarengkan dengan belajar. Belajar di pagi hari setelah sholat subuh itu akan lebih mudah pelajaran masuk, ya. Jadi jangan tidur lagi habis sholat subuh. Nah, sekitar jam 6 setelah belajar, anak-anak sudah bisa mulai persiapan untuk sekolah, apalagi sekarang sudah mulai perlahan-lahan sekolahnya ke sekolahan ya, sekedar di rumah, walaupun di rumah pun sudah siap untuk belajar seperti hendak pergi ke sekolahan, yaitu mandi, persiapkan pelajaran yang hari ini akan dipelajari, anak-anak mempersiapkan jadwalnya, mandi, sarapan,
setelah itu berangkat sekolah. Itu contoh anak-anak yang sedang melaksanakan sekolah atau usia sedang sekolah, mencari ilmu. Begitu juga dengan pulang sekolah, anak-anak tanpa disuruh semuanya sudah harus siap untuk melepas baju-bajunya sendiri. Tidak dibiarkan bajunya melekat pada badan sampai sore. Lepas baju, siap-siap untuk tidur siang, nanti adzan asar bisa bangun. Ya, untuk menjalankan ibadah sholat asar. Bagi yang ke TPQ bisa mempersiapkan untuk ke TPQ. Dan sampai kegiatan malam hari, anak-anak hendak ke tempat tidur, semuanya dilaksanakan sendiri atau mandiri, tidak bergantung kepada saudara, kakak-kakaknya atau orang tuanya. Yang keempat yaitu Al-Ahad. Nama Allah Al-Ahad yang artinya Allah Maha Esa, mengandung arti bahwasanya Allah itu tunggal, Esa. Ya. Perhatikan dalam surat Al-Ikhlas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Esa diartikan yaitu Allah yang Maha Tunggal. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Hanya Allah yang wajib kita sembah. Dialah Allah satu. Nah, anak-anak bisa menyimak ada sebuah lagu di bawahnya itu. Ya. Mari menyanyi lagu berikut ini. Judulnya Allah Maha Esa, lagunya Nenek Moyangku. Ada yang bisa? Silakan mic-nya diaktifkan dulu yang bisa menyanyikan Nenek Moyangku, tetapi enggak. Iya, tetapi isinya Allah Maha Esa. Atau ada yang bisa tidak? Dicontohkan dulu Bu, mungkin Bu. Wifa suaranya kebetulan serak gini. Oh iya. Ada yang bisa. Nah, kelas 5 ada yang bisa, silakan. Nggak usah malu, jelek nggak apa-apa. Ini kebetulan Wifa suaranya pas lagi batuk. Ayo diaktifkan dulu mic-nya. Ada tidak? Ngajar. Nggak usah malu, ayo. Sebentar lagi di situ, di ruang Ibu Katrin. Udah ganti mau ngajar. Zoom, Google Meet. Dipanggil aja nggak apa-apa Bu, nanti tak lanjutkan. Tapi jam 9 selesai. Agak ada yang mau nyanyi ini anak-anak? Atau Pak Guru tunjuk aja ya? Coba Mas Zaki bisa nyanyi tahu nenekku seorang pelaut toh? Mic-nya dihidupkan, ya silakan. Allah itu Esa, tidak berayah. Allah itu satu, tidak beribu, yang menciptakan alam semesta dan tidak ada menyamainya. Ya, bagus. Ulangi lagi yang keras toh, orang keras. Ya. Sekali lagi Mas Zaki. Yang perempuan. Perempuan, siapa yang perempuan? Yang perempuan. Bu Iva nggak serak itu, tak kasih contoh. Ditunjuk aja Bu. Iva suaranya ditunjuk yang perempuan. Iya. Yeah. Ferry Sofiana, silakan. Tunjuk aja Pak, ditunjuk enggak apa-apa. Ya ini angkat tangan nih. Ferry Sofiana, mic-nya dihidupkan. Udah belum? Saya. Ya, silakan.
Kalau nggak ada, tak tunjuk lagi. Coba Mas Mustafa. Lagu nenek moyang seorang pelaut. Oh, itu apa lagu? Ya udah. Kalau nggak ada yang hafal ya. Allah itu Ya, tidak silakan. berayah. Allah itu satu, tidak beribu, yang menciptakan alam semesta. Terus, dan tidak ada yang menyamainya. Yang menciptakan. Nenek moyangku seorang pelaut. Lagu nenek moyangnya dilakukan dulu, nanti diganti syairnya, nanti bisa ketemu. Anak perempuan kita yang mau nyoba? Ya, nanti saya dengar. Saya. Ya, saya siapa? Ya, silakan yang saya. Kameranya dihidupkan toh. Kameranya dihidupkan. Kameranya diaktifkan, dihidupkan. Ya, silakan. Suaranya yang keras. 1, 2, 3. Nenek moyangku seorang pelaut. Ya, enggak apa-apa, nanti bisa nyanyi di rumah sendiri ya tentang lagunya ya, Bu Iva ya. Dilanjutkan dulu, enggak apa-apa, Bu. Ya, nanti kalau Viva sudah nggak serak, minggu depan kalau misalnya materinya masih ada kaitannya dengan ini, insya Allah Viva nyanyikan. Karena Viva suaranya serak gini, nanti berarti Bu Iva sudah tadi sampai Al-Ahad ya? iya. Oke, baiklah anak-anak, kita sudah mempelajari tentang 4 Asmaul Husna ya. Tadi ada Al-Mumit, ada Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad ya. Sudah paham belum anak-anak? Udah, Pak. Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, Pak Guru lanjutkan sebentar ya penjelasannya. Nah, ini ya. Jadi contoh perilaku ya yang menunjukkan dari masing-masing Asmaul Husna tadi. Yang pertama yaitu Al-Mumit ya. Artinya apa anak-anak Al-Mumit? Al-Mumit artinya Allah yang maha mematikan. nah, yang maha mematikan. Itu ada gambar orang sakit ya, anak-anak. Betul enggak? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. nah, ini adalah gambar suasana di rumah sakit. Perawat sedang melayani orang yang sakit. Nah, bahwasanya Allah itu yang mematikan kita semua, ya. Siapapun orang di dunia ini akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Semuanya akan mati dan Allah yang akan mematikan kita semuanya. Nah, contoh perilaku yang mencerminkan pemahaman kita terhadap Al-Mumit ini bahwasanya kita harus menggunakan waktu dengan sebaik mungkin ya anak-anak, karena kita itu besok akan mati. Nah, jadi kita harus mempersiapkan bekal untuk kehidupan di akhirat kita. Anak-anak yakin nggak besok akan mati? Percaya nggak? Saya ya. Ya, percaya bahwa anak-anak akan mengalami mati. Nah, maka dari itu anak-anak ketika sudah memahami Al-Mumit ini, berarti anak-anak harus mempersiapkan bekalnya, menggunakan waktunya dengan baik. Kalau sekolah, ya harus tepat waktu. Kemudian kalau pas waktu di rumah mengerjakan tugas, harus dikerjakan tugasnya dulu, baru bermain, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu anak-anak. Itu adalah contoh perilaku yang mencerminkan Al-Mumit. Nah, itu ya.
Selain itu, anak-anak Pak Guru beri masukan ya, kalau di rumah itu tidak hanya main game ya, atau mengerjakan tugas saja, tapi juga ditambah dengan patuh terhadap kedua orang tua. Kalau disuruh menyapu, ya menyapu. Kalau disuruh untuk membelikan lombok ataupun sayuran, dibelikan dulu, seperti itu. Karena apa anak-anak ya? Karena kita waktunya hanya terbatas ya, nanti kita semua juga akan mati. Begitu juga dengan orang tua kita. Itu ya tentang Al-Mumit. Kemudian kita akan belajar lagi tentang Al-Hayyu ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, perilaku yang menunjukkan Al-Hayyu. Nah, bahwasanya Allah lah yang memberi kita kehidupan ya anak-anak. Kita diberikan rizki, bisa makan, bisa minum, kemudian kita bisa menghirup oksigen dengan bebas. Nah, itu semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan itu semuanya kepada kita semuanya sehingga kita bisa hidup seperti saat ini. Nah, contohnya perilaku yang menunjukkan dari Al-Hayyu ini adalah yang pertama, apa anak-anak kira-kira ada yang tahu? Nah, dengan gemar bersedekah ya anak-anak. Nah, karena apa? Karena kita sudah diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, maka kita juga harus memberikan sebagian kecil harta kita untuk orang lain ya, sebagai pemahaman bahwasanya kita sudah memahami Asmaul Husna Al-Hayyu. Kemudian selain bersedekah, anak-anak juga harus membantu kesusahan orang lain, entah itu nanti dengan tenaga, dengan pikiran, ataupun dengan harta yang anak-anak miliki. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ada bencana alam ataupun tanah longsor, nah maka anak-anak bisa membantu baik dengan menyisihkan uangnya agar mereka dibantu dengan baju bekas ataupun yang lain sebagainya. Itu ya contoh perilaku dari Al-Hayyu. Kemudian berikutnya adalah Al-Qayyum ya anak-anak. Untuk Al-Qayyum ini contoh perilakunya yaitu tentang kemandirian ya anak-anak. Jadi Allah itu Maha berdiri sendiri, tidak menggantungkan, tidak membutuhkan siapapun ya. Nah, jadi kalau kita sudah paham tentang Al-Qayyum ini, maka kita sebagai seorang siswa harus mandiri ya, mulai dari bangun pagi, bangun subuh, itu harus sudah bangun sendiri ya, tidak perlu dibangunkan orang tua. Kemudian sarapan juga sarapan sendiri, memakai baju, menggosok baju harus kita lakukan sendiri ya. Kalau di gambar ini adalah contohnya merapikan tempat tidur sendiri ya. Ini adalah contoh perilaku dari Asmaul Husna Al-Qayyum. Nah, jadi anak-anak harus senantiasa hidup mandiri ya, tidak menggantungkan kepada orang tua. Nanti ketika anak-anak sudah selesai sekolah ya, sudah kuliah, berpendidikan yang tinggi, maka anak-anak juga harus mandiri ya. Tidak lagi minta uang saku pada orang tua, tidak membebani orang tua, tetapi harus membantu kepada kedua orang tua. Itu ya contohnya perilaku yaitu Al-Qayyum. Kemudian Al-Ahad ya. Al-Ahad ini artinya esa ya, tidak ada sekutu ya, tidak ada yang menyamai. Nah, contoh Al-Ahad ini hampir sama ya dengan Al-Qayyum tadi. Nah, akan tetapi artinya berbeda ya anak-anak. Nah, untuk di sini dicontohkan contoh perilaku dari Al-Ahad ini adalah mandi, mengerjakan PR, berpakaian, menyusun merapikan buku pelajaran, dan berdoa. Nah, itu adalah contoh perilaku dari Al-Ahad. Jadi kita paham bahwasanya Allah itu Maha Esa. Nah, Esa itu satu ya, jadi tidak ada yang pantas untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap aktivitas yang kita lakukan, maka kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, seperti itu, jangan sampai lupa berdoa. Setelah selesai kegiatan, anak-anak juga harus berdoa. Karena hanya Allah lah Tuhan yang patut kita sembah.
Nah, untuk contoh perilakunya tadi ya anak-anak senantiasa berdoa, kemudian memohon kepada Allah, kemudian mengerjakan PR, kemudian merapikan tempat buku ketika mau berangkat sekolah, dan lain sebagainya. Nah, itu saja ya yang dapat Pak Guru dan Bu Guru sampaikan. Mungkin Bu Iva ada tambahan? Udah ya, udah. Dari Ya. Pak Teguh malah melengkapi dari yang saya sampaikan. Iya, pripun Bu? Sudah lengkap dari Pak Teguh malah menyempurnakan materi yang tadi saya sampaikan. Oh, Jin. Ini dikasih tugas ya Bu ya, anak-anak ya? Ini untuk mengenal kitab-kitab Allahnya sekalian hari ini atau besok saja Bu. Nanti Bu Iva dipanggil Bu Lutfi tadi jam 9 ngajar. Oke, ya. Oke. Tugasnya mau dikasih tugas apa Pak? Ini ya sudah tak ketik Bu Iva. Sebentar saya share ya anak-anak untuk tugasnya. Silakan bisa siapkan pulpen dan alat tulis anak-anak. Pak Guru akan bagikan tugasnya. Tadi sudah diketik. Tugasnya hanya ada 5. Ya, didengarkan ya. Nah, tugas kelas 5 yang pertama ini anak-anak, artikan Asmaul Husna Al-Mumit Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Ahad. Kelihatan di layar, Bu? Kelihatan, Pak. Nah, silakan ditulis anak-anak. Nanti juga bisa ya, Pak? Gimana? Nanti juga bisa. Ya, ditulis sekarang. Silakan bisa ditulis dulu. Artikan Asmaul Husna Al-Mumit Al-Hayyu Al-Qayyum dan Al-Ahad. Kelihatan tuh anak-anak? Kelihatan, Pak. Iya. Ditulis sekarang, Pak. Ditulis sekarang. Ya. Di buku apa, Pak? Agama. Jawabnya kapan, Bu? Setelah menulis soal dijawab. Setelah selesai soal. Tulis soal dulu. Bu, ini pakai buku agama apa kertas folio? Buku agama saja, buku agama. Bu Iva mungkin bisa persiapan ngajar, enggak apa-apa Bu Iva? Ya udah. Saya undur dulu. Salam dulu ya, Pak, ya? sama anak-anak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Sudah belum anak-anak? Pak, ini soalnya dulu, Pak. Ya, kalau belum soalnya dulu biasanya ini. Kalau belum Pak Guru tunggu. Sudah, Pak. Dijawab kalian apa enggak, Pak? Nggak bisa, Bapak.
Ditulis sekarang biar nanti segera dikerjakan. Yang baru bergabung ditulis ya, tugasnya ada ini. Ditulis dulu. Ditulis soalnya dulu. Setelah itu nanti bawahnya jawab ya. Iya, Pak. Ini wis nompo KP ya. KP. Yang dinas apa ya? KP. KP apa Bu? Oh, iya. Selamat Gus. Sudah, Pak. Ya, kita tunggu yang lainnya dulu. Ada yang belum anak-anak? Belum, Pak. Mbak. Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, kalau Belum, belum Pak. itu Pak Teguh dulu. Saya sampai nomor 3, Pak. Ya, Pak Guru tunggu ya. Anak-anak, nanti yang belum selesai Pak Guru share tugasnya ya di grup ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Nggih, Pak. Sekarang kameranya dihidupkan Iya, dulu, Pak. kita tutup pembelajaran hari ini. Ya, dihidupkan dulu kameranya. Ya, ini bisa melihat anak-anak ya. Oke, wajahnya biar kelihatan dulu. Oke, baiklah anak-anak, sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semuanya. Kita berdoa dengan membaca surah Al-Asr, kemudian doa kedua orang tua, kemudian doa kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Oke, tangannya silakan bisa diangkat, kita akan berdoa terlebih dahulu. Baiklah, kita berdoa anak-anak, kita baca ta'awudz terlebih dahulu. Mic-nya dihidupkan.
1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Yang kedua, orang tua. Rabbil firli wa liwalidayya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Dan Pak Guru sampaikan ya, untuk mata pelajaran agama Islam dan PJOK sementara masih daring dulu ya. Jadi nanti anak-anak yang di sekolah itu hanya belajar yang sama guru kelas ya, ada tematik, ada pelajaran lain matematika dan lain sebagainya. Ya karena anak-anak mungkin lama tidak sekolah ya, jadinya mungkin tugasnya yang agama nanti difoto Pak. ya tugasnya nanti difoto seperti Tugasnya biasa nanti ya. dikirimin di Bu Iva Pak. Ya yang kelas A Bu Iva, yang kelas B Pak Teguh. Ada yang bertanya lagi? Pak, nanti tugasnya difoto tidak Pak? Iya difoto. Lambat jam berapa Pak? Gimana Mas Dastan? Paling lambat ngirimnya jam berapa Pak? Wah, harus dikirim sekarang nanti. Kalau udah selesai langsung dikirim, jangan malam-malam ya. Pak Guru ngantuk kalau malam-malam. Ada lagi? Dek Pak. Ya, ini anak-anak sehat semua atau di rumah? Sehat Pak. Sehat Pak. Ya, Pak. Sehat Pak. ya alhamdulillah nanti kalau sehat kita ketemu lagi di sekolah hari Senin Selasa ya kayaknya ya. Ya Pak. Ya nanti sampai ketemu di Senin Selasa ya, nanti sama bu guru kelas dulu biar belajarnya lebih meningkat ya. Itu saja. Terima kasih Pak Teguh, tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa kawan-kawan. Siapa dulu? Silakan bisa dinonaktifkan.